Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Yu bisa kembali lagi sharing dengan teman-teman semuanya. Oh ya, apa kabarnya nih teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu ya, dan semoga Allah berikan kelancaran serta kemudahan dari setiap aktivitas kita, serta diberikan kelapangan rizki yang luas serta halal tentunya dan baik ya. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, tidak terasa ya Bun, sekarang sudah di akhir bulan dan tentunya kita prepare untuk melakukan budgeting untuk bulan Juli mendatang. Nah, gimana nih Bun kabarnya untuk budget bulan kemarin, bulan Juni? Masya Allah, beda-beda ya. Setiap keluarga pastinya memiliki kebutuhan yang berbeda-beda serta keinginan yang berbeda-beda pula, sehingga bisa mempengaruhi ke budget yang sudah kita poskan. Tidak masalah kalau misalkan masih gagal, Bu Yu juga sering kok. Yang penting kita niat sudah mencoba untuk konsisten, tapi yang namanya di luar dugaan kan, yang tidak diprediksi susah juga ya Bun, yang akhirnya yang ngambil dari uang tabungan dan lain sebagainya. Tidak masalah, yang penting ikhtiar dan niat kita sudah ada. Mudah-mudahan keuangan keluarga kita menjadi lebih baik ke depannya lagi dari pelajaran-pelajaran yang sudah kita lalui sebelumnya. Oke teman-teman semuanya, sebelumnya Bu Yu disclaimer dulu ya. Bu Yu melakukan budgeting ini pure hanya untuk sharing dengan teman-teman, jadi jangan dilihat dari segi nominalnya. Karena setiap keluarga memiliki pendapatan yang berbeda-beda, memiliki kebutuhan yang berbeda-beda juga. Ya tergantung dari jumlah anggota keluarga, daerah, serta yang lainnya ya, faktor-faktor yang mempengaruhinya. So, jangan kalian lihat dari segi nominalnya, tapi lihatlah caranya bagaimana sistematikanya bisa mengelola keuangan dengan baik dari keluarga orang lain. Nah, untuk Bu Yu sendiri belum bisa dan masih belajar dan terus belajar untuk memaksimalkan diri, memotivasi diri supaya lebih disiplin, lebih konsisten, dan mudah-mudahan ini menjadi motivasi juga buat teman-teman semuanya ya, apalagi buat ibu-ibu rumah tangga yang baru menjalankannya. Nah, ibu-ibu muda yang baru menikah, dari sekarang mulailah melakukan budgeting supaya tidak menyesal di kemudian hari. Nah, udah beberapa tahun berumah tangga ternyata belum punya tabungan sama sekali. Nah, jangan sampai seperti itu ya Bun. Yuk kita sama-sama budgeting, mengurus atau mengelola keuangan rumah tangga dengan baik. Oh ya teman-teman semuanya, mohon maaf untuk budgeting bulan Juli ini Bu Yu tidak sempat menggambar karena kondisi yang Masya Allah sibuk banget untuk bulan ini. Anak-anak juga tidak bisa dikondisikan, kemudian faktor malas juga ada juga karena capek. Nah kali ini Bu Yu hanya bikin kolom-kolom seperti ini aja secara sederhana, tapi insya Allah tidak mempengaruhi dari fungsinya ya, untuk budgeting atau mengeposkan setiap budget yang sudah diposkan masing-masingnya. Baik bunda-bundaku semuanya, yang pertama adalah income. Income di sini biasanya ada dua kategori gitu ya Bun. Yang pertama adalah income atau pendapatan utama kita dari Pak Suami, kemudian ada juga yang sampingan. Nah, kalau yang sudah mempunyai pendapatan sampingan, silakan untuk dicantumkan ya Bun, biar kita bisa mengalokasikan kebutuhan-kebutuhan kita dari pendapatan kita. Oke, lanjut ya Bun. Yang kedua adalah kategori di giving. Giving ini contohnya seperti dana untuk orang tua, kemudian sedekah dan zakat. Nah, untuk sedekah diusahakan kita setiap bulannya ada anggarannya ya Bun, sebagai rasa syukur kita kepada Allah atas rezeki yang sudah kita terima setiap bulannya. Kemudian untuk yang zakat, bagi yang belum mampu setiap bulannya, silakan kalian ganti dengan bersedekah ya Bun, supaya tambah berkah lagi rezeki kita. Waduh, jadi kejar-kejaran sama video nih Bu Yu. Jadi sekarang pindah ke kategori living ya Bun. Nah teman-teman semuanya, kemudian kategori living ini Bu Yu bagi menjadi 3 kolom. Yang pertama adalah kolom kategori seperti biasa, kemudian budgetnya berapa serta aktualnya nanti berapa. Nah teman-teman, ini contoh dari alokasi untuk budget Bu Yu, keluarga Bu Yu itu dengan 4 orang anak, 2 balita sama 2 yang sudah sekolah ya. Otomatis nanti pastinya banyak dana yang dikeluarkannya. Nah contoh untuk living yang pertama adalah listrik. Bu Yu standar di angka Rp500.000 setiap bulannya Bun.
Setiap bulannya Buyu mengeluarkan dana untuk wifi yaitu Rp224.000. Kemudian kartu halo Pak suami sama Buyu sendiri Rp226.000. Ada dana IPL seperti sampah, lingkungan, satpam dan lain sebagainya Rp175.000. Dan belanja bulanan Buyu maksimalkan di angka Rp500.000. Kemudian untuk belanja mingguan karena bahan pokok sekarang lagi pada meningkat ya Bun. Sekarang Buyu untuk bahan belanja mingguan ini budgetnya Buyu tambah menjadi 1 juta per bulannya, sehingga per minggunya dia itu Rp250.000. Nah kemudian dia purse itu Rp100.000. Nah kemudian untuk biaya susu kotak ini paling besar juga di kategori untuk kebutuhan keluarga Buyul, yaitu menghabiskan budget Rp820.000 ya Bun. Nah ini setiap minggunya biasanya Atta habis 1 karton gitu, tapi untuk Teteh Cila biasanya kurang dari 1 karton per minggunya. Jadi biasanya dalam 1 bulan itu kurang lebihnya antara 7 sampai 8 karton gitu ya untuk 2 orang balita ya Bun. Nah di sini Buyul budgetkan Rp820.000. Untuk gas dan galon, alhamdulillah Buyu bisa budgetkan Rp150.000. Nah untuk beras, nah, Masya Allah ya masih ada nih dari kampung. Jadi untuk budget bulan Juli ini free. Untuk skincare juga alhamdulillah. Untuk kesehatan contohnya untuk beli masker, untuk beli tisu. Nah biasanya untuk masker sendiri itu suami yang belikan. Tapi untuk masker nah Buyu, jadi kategori untuk healthy di sini adalah Rp50.000. Nah untuk BBM Pak suami itu Rp300.000 untuk motornya aja, karena untuk mobil biasanya Pak suami sudah dapat dari kantor ya Bun, karena sering keluar kota gitu. Nah untuk jajan anak atau misalkan tidak dipakai jajan juga bisa digunakan untuk eating out atau makan-makan di luar setiap 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali gitu dengan budget Rp600.000. Ya cukup nggak cukup karena gimana ya, harus bisa cukup kan, karena kita yang sendiri yang harus menentukan bagaimana cara menghematnya supaya bisa cukup sedemikian rupa ya Bun. Nah sekarang untuk budget pendidikan anak, waduh ini Buyu udah ketinggalan nih videonya. Dan untuk SPP anak pertama itu Rp1.350.000, SPP anak kedua Rp245.000, kemudian Teteh Cila sekarang sudah mulai bimba Rp280.000, laundry kakaknya di pesantren itu Rp120.000, jajannya Buyu kasih Rp300.000 setiap bulannya. Kemudian Teteh Cila juga pengen ikutan les renang katanya Rp270.000. Masya Allah banget. Untuk dana pendidikan anak itu Rp2.565.000 ya Bun. Nah makanya untuk ibu-ibu muda Masya Allah semangat dong ya untuk selalu budgeting setiap bulannya dari sekarang mumpung masih awal-awal pernikahan gitu. Nah sisihkanlah tabungan untuk anak nantinya, namanya tabungan pendidikan anak, masa depan anak ya. Jadi menabung untuk masa depan anak, sekolah anak, karena dari tahun ke tahun itu pastinya meningkat harga SPP atau biaya-biaya SPP dan yang lainnya. Makanya dari sekarang semangat untuk bisa menabung dan berperilaku tidak menuruti gaya hidup kita, kemudian bisa berhemat. Menyenangkan sekali nih, sehingga kita tidak kelabakan nih nanti pas punya anak, udah punya dana pendidikan anak, udah tenang, masuk TK juga udah punya dana tabungannya. Masya Allah banget kan. Jadi dari sekarang mulailah berperilaku hidup sederhana, maksud Buyu, kemudian tidak menuruti segala macam gaya hidup kita lah. Yang penting kita hidup sederhana, tapi masa depan anak-anak kita nanti ke depannya bisa tercukupi dan keuangan rumah tangga kita tidak berantakan. Dan dengan begitu pastinya keluarga kita menjadi harmonis ya kan.
Nah, walaupun penghasilan yang pas-pasan seperti Boyo ini, tapi Boyo berusaha untuk melakukan saving setiap bulannya atau yang namanya menabung. Contohnya yang pertama di arisan kompleks Rp120.000, kemudian nabung emas atau logam mulia itu Rp500.000 Boyo sisihkan setiap bulannya. Kemudian ada isi sinking fund dari tambahan-tambahan atau sampingan Boyo serta dana darurat secukupnya. Jadi total pengeluaran Boyo untuk bulan Juli Rp7.830.000. Oke bunda semuanya, nah itu tadi budgeting bulan Juli untuk keluarga Boyo. Nah sekarang kalian perlu tahu nih, Boyo mau mereview serangkaian produk terbaru yang baru launching dari Scarlett. Nah untuk teman-teman ibu rumah tangga yang sudah berusia 25 tahun ke atas, wajib tahu dan wajib mencobanya nih bun, serangkaian produk anti-aging dari Scarlett. Nah dari segi kemasannya, wow banget kan, kemudian warnanya juga gold, premium banget nih, apalagi hasilnya. Boyo sudah merasakan 1 minggu kebelakang pakai ini, alhamdulillah kulit yang tadinya kering, keriputan, nah sekarang tuh jadi lembut lembab gitu ya bun. Apalagi Boyo itu tanda-tanda penuaannya itu sudah banyak banget munculnya karena sesuai dengan usia. Oke, ini produk yang pertama yaitu Hydro Fresh Cleanser. Ini adalah pembersih muka gitu bun, kayak sabun muka, lembut banget di muka, tidak membuat muka atau kulit jadi lengket. Tahap pemakaian yang kedua yaitu Essence Toner nih bun. Ini diperkaya dengan kandungan yang hyaluronic acid gitu, yang dapat membantu merevitalisasi kulit dan mengencangkan kulit serta menghidrasi serta memberikan kesegaran pada kulit. Tahap pemakaian yang ketiga adalah Bivida Serum. Pemakaian tahap ketiga adalah Bivida Serum nih bun. Nih dengan serum ini yaitu fungsinya untuk melembabkan dan mencerahkan kulit serta menyamarkan tampilan kerutan dan garis-garis halus. Langkah pemakaian yang keempat adalah memakai Deep Hydration Firming Eye Serum. Nah ini fungsinya untuk menyamarkan tampilan garis halus serta kerutan di area sekitar mata kita, serta mencerahkan kulit sekitar mata. Nih secara Boyo kan udah tua nih, jadi di sekitar mata, di samping-samping atau sudutnya itu udah ada kerutan-kerutan halus gitu. Makanya nih pakai ini jadi menyamarkan sehingga tidak terlalu kelihatan tua. Nah, langkah yang terakhir yang kelima adalah pemakaian Bito Biotis Renewing Moisturizer. Aduh mohon maaf ya teman-teman semuanya kalau ada salah-salah kata Boyo nih dalam pengucapan ini karena Boyo tidak tahu dan kurang tahu juga. Nah ini fungsinya untuk membantu menjaga kesehatan mikrobiom kulit dan memberikan efek menenangkan, membuat kulit akan tampak lebih sehat dan cerah serta mampu menyamarkan tampilan garis halus juga nih dan kerutan pada kulit kita. Untuk teksturnya ini tuh kayak gel ya bun, jadi pas nyampe di kulit itu adem banget, terasa nyes gitu ya, sehingga menenangkan kulit kita. Nah untuk bunda-bunda yang sudah berusia 25 tahun ke atas wajib coba nih bun untuk mencegah penuaan dini. Nih Boyo sudah kelihatan umur berapa nih, sudah pakai serangkaian dari paket anti-aging atau age delay package. Untuk pemakaiannya bisa pagi hari sama malam hari ya bun. Nah bunda semuanya, serangkaian produk anti-aging dari Scarlett ini sudah bisa kalian order di link yang sudah Boyo cantumkan di deskripsi box. Ayo selamat mencoba. Baik bunda-bunda semuanya, demikian untuk video kali ini. Boyo ucapkan terima kasih sudah menonton, mudah-mudahan bermanfaat. Dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari Boyo ya teman-teman. Dan jika kalian berkenan, bangga silakan subscribe untuk channel yang murahan seperti ini ya bun. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.